Shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Iya, puji Tuhan. Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita saat ini mau katakan GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Mari kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, dalammu ku temukan sukacita. Pikiran kita supaya kita bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Saya mau pada saat kita menyembah Tuhan, kita boleh mengerti setiap kata demi kata dari lagu penyembahan yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar ya Bapa. Tuhan, Engkau terlebih besar bagi kami, karena Engkau yang berjanji menjadi seorang penolong di dalam setiap kehidupan kami. Tuhanku terlebih besar.
Walau kadang
kami tahu Tuhan Kau selalu memperhatikan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik, Allah yang betul-betul sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Buat kami selalu merindukan Kau Tuhan. Jangan pernah membuat kami Tuhan terlupa akan kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila Engkau mengizinkan segala sesuatunya Tuhan, pasti Engkau genapi. Pasti Engkau memberikan janji-Mu dan Engkau buat sampai jadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Saya tidak mau kita berdiam diri saja. Oke, bergoyang, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena kita tidak bisa memberikan harta kita bagi Tuhan. Yang harus kita berikan adalah hati kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Hidup yang
Kita boleh menerima sukacita surga di tempat ini. Haleluya. Masih sanggup berdiri? Puji Tuhan. Kita saatnya akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Saya mau kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Kau Bapa yang setia. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan diriku ya Bapa. Karena Engkau memberikan hati yang teguh di dalam janji-Mu. Sampai aku melihat setiap kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbana Yesi, Ya Rabbana Yesi, Ya Rabbana Yesi, Ya Rabbana Tak pernah sedetik
Bakaraka. Uramasana Rabaka. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu akan hadirat-Mu. Kami tetap selalu bersyukur dalam segala hal. Tetap bersyukur Tuhan. Apapun persoalan permasalahan kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang sanggup menaklukkan segala persoalan, segala permasalahan kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Engkau Bapa yang baik. Ajari terus untuk bersyukur. Ajari kami lepas pribadi, untuk mengenal hati-Mu Tuhan. Bagaimana kami boleh bersyukur dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Kami percaya Roh Kudus menuntun setiap kami, yang mengajar kami bagaimana kami boleh bersuka cita di dalam segala hal kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kita kami terima janji-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau pasti akan menggenapinya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, menuntun setiap kami, menuntun setiap langkah kami, mengajari kami tetap bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Semua pelayanan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya boleh melayani tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara, firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita tetap selalu bersyukur dalam segala hal. Kita tetap bersyukur. Mungkin kita merasa saat ini saya adalah orang yang paling berdosa. Saya sudah meninggalkan Kau Tuhan. Aku sudah jatuh di dalam lumpur yang dalam. Tapi satu kata, Tuhan mengajar kita untuk selalu tetap bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seperti badai, seperti gelombang. Tapi kita harus menang, harus punya iman dan pengharapan. Kita tetap selalu bersyukur. Biarlah Roh Kudus yang mengajar saudara dan saya untuk tetap bersyukur. Karena bersyukur itu harus datang dari dalam, dari kuasa Allah, dari Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang memampu kita, menguatkan kita. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bagaimana Tuhan mengajar saya dan saudara melalui firman Tuhan ini. Kita boleh menang dan kita boleh bersyukur. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Tetap bersyukur. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Kita akan membacanya berlahan-lahan dengan tema dalam segala hal tetap bersyukur. Kita akan baca ayat yang ke 16, 17, 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Masukkan kita senantiasa tetaplah berdoa, mengucap
sukacita adalah menjadi kehendak semua orang. Semua orang mau bersukacita, karena orang mencari sukacita ini dengan berbagai macam cara. Refreshing, yang melakukan pesta di sana, atau menghibur diri, menonton film-film lucu untuk menghibur diri, biar apa? Ada sukacita. Tapi sukacita ini yang datang dari Roh Kudus itu berbeda, saudara. Kita boleh bersyukur, kita tetap bersyukur, walaupun sekarang misalnya saudara dalam keadaan yang terpuruk, jatuh ke dalam lubang dosa yang terdalam. Tetapi saudara, jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, itu hal yang berbeda. Yang dikatakan orang, wah ini nggak mungkin. Saya di dalam keadaan yang stres berat. Saya di dalam masalah yang berat. Bagaimana saya harus bersyukur? Tapi ingat saudara, kalau kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang menunjukkan, itu pasti bisa. Amin. Tapi kalau menurut pikiran kita, secara akademis, secara apapun, itu tidak akan mungkin. Bagaimana orang yang sudah jatuh terpuruk, tertimpa tangga, bagi bisa bersukacita, bisa bersyukur? Ini aneh, mungkin sudah gila. Ya nggak apa-apa kalau kita gila di dalam Yesus. Amin. Amin. Kalau gila di luar Yesus bahaya. Kalau kita gila di dalam Yesus, yaitu biar Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita boleh bersukacita. Saya ingin mengatakan ada 3 hal kunci tetap bisa bersyukur. Mari bantu saya, saudara, carikan dalam Roma 12 ayat 12. Tolong bacakan untuk saya. Roma 12 ayat 12. 3 hal kunci tetap bisa bersukacita. Sudah ada yang bisa bantu? Bersukacitalah. Sorry. Roma 12 ayat 12. Pelan-pelan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. 3 hal inilah yang bisa membuat kita tetap bersyukur. Pertama, dikatakan Bro Ricky saya ini satu kampung, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Itu hal yang pertama. Bersukacita dalam pengharapan. Berarti kita ada harapan. Kalau di dalam Yesus Kristus, harapan kita tuangkan, kita berikan, kita percayakan harapan yang di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena setiap firman-Nya ya dan setiap janji-janjinya pasti Dia genapi. Yang jadi masalah adalah kita ini nggak sabar, kita mau memblok Tuhan, kita mau berdoa seperti yang kita mau. Ini masalah kita. Kalau kita berdoa harus dijawab dengan instan. Tidak, saudara. Terkadang Tuhan mengajari kita dengan ditambah lagi masalahnya. Bukan Dia jawab doa kita, malah Tuhan tambah masalahnya. Supaya kita boleh kuat, punya pengharapan. Ini bisa terjadi, saudara.
banyak hal yang harus kita mengerti. Walaupun itu masalah yang besar mungkin kita hadapi, mungkin kita tidak kuat, tapi kita jangan memikirkan masalah itu. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan masalah saya tahu Tuhan pasti sudah tanggung masalah saya. Kalau kita yang menanggungnya, kita stres, saudara. Stres kita, mungkin bisa kita jalan-jalan keliling Batam itu stres, atau itu sudah dibedakan atau gila. Ya, maka kita serahkan. Mungkin saat ini kita serahkan pergumulan kita. Mungkin kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, tidak punya waktu untuk bergereja. Kita habiskan dengan pekerjaan kita. Bahkan hampir-hampir kita lupa untuk berdoa. Maka saudara, dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bila rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan, dalam ayat 11. Itulah cara kita supaya kita apa? Dikatakan masuk kita dalam pengharapan. Kita jangan sampai kendor. Kalau kendor itu kelar. Pertamanya semangat melayani Tuhan, lama-lama makin ke belakang, makin lelek. Akhirnya malas ke gereja, malas melayani Tuhan. Itu namanya kerajinan sudah kendor. Jadi kita harus membangkitkan roh kita, membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Biarlah menyala-nyala, menyala dongku. Menyala, sis and bro. Haleluya. Harus menyala melayani Tuhan, jangan sampai kendor. Harus punya sukacita dalam menghafal. Yang kedua dikatakan, sabar dalam kesabaran. Sabar itu salah satu buah bersyukur. Bukan Pak Sabar ya. Kesabaran. Harus memiliki kesabaran. Karena kita ini tidak pernah sabar untuk menanti janji-janji Tuhan. Pokoknya sudah berdoa harus langsung jawab sama Tuhan. Apa yang kita inginkan harus terlaksana. Itulah kita, manusia, kemanusiaan kita. Tapi kan Tuhan itu tahu kapasitas kita masing-masing. Tuhan tahu cara memberkati kita. Tuhan tahu cara mengangkat kita di dalam keterpurukan kita, di dalam persoalan kita, di dalam masalah kita. Tuhan punya cara dan seribu macam cara untuk menolong kita. Karena kita tidak sabar, maka kita menolong kita sendiri. Atau kita minta orang lain menolong kita sendiri. Karena kita tidak sabar, mau cepat-cepat keluar dari persoalan permasalahan kita. Ya, kita minta tolong orang. Akhirnya apa? Menyesal. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita serahkan ke Tuhan, kita sabar menantikan apa yang baik yang Tuhan berikan ke kita, maka semua itu akan melahirkan ucapan syukur yang luar biasa. Amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita kunci kita tetap bisa bersyukur, yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 ini adalah bertekunlah dalam doa. Ya, terkadang ini yang sulit juga saudara ya, bertekun dalam doa ini. Nah, kita kadang-kadang mendoakan masalah kita, nah, cuma mungkin saat kita dalam tekanan yang besar.
di dalam masalah yang besar, kita tetap tekun dalam doa. Setelah keluar dari masalah itu, kita lupa berdoa lagi. Doa itu harus terus menerus. Bukan berarti kita nggak usah kerja, kita doa aja, bukan begitu. Bukan maksud Tuhan begitu. Tapi kita ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita di dalam doa kita. Itu maksudnya. Ada beberapa orang tertentu, mungkin keyakinan tertentu, dia 1 kali 24 jam berdoa. Nah, bagaimana? Ya, akhirnya nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, kalau kita 1 kali 24 jam berdoa terus, maksud Tuhan itu bukan begitu. Ingat bahwa Tuhan itu ada beserta kita. Setiap kita melangkah, kita ingat doa kita. Kita sudah berdoa, kita sudah minta. Maka Tuhan itu nggak perlu kita doanya panjang-panjang pakai puisi. Oh Tuhanku, Engkau begitu baik. Bukan begitu, saudara. Ya. Tuhan tidak perlu. Tapi kalau yang ada yang mau nggak apa-apa, di kamar. Kalau di jalan nanti orang bilang ya, kalau di kamar nggak apa-apa lah, kasih puisi sedikit biar mesra. Nggak apa-apa. Nanti yang punya pacar, pacaran sama siapa sih katun? Kalau punya suami, ini suami aku, istri aku udah agak beda nih ngomongnya, ya kan? Tapi Tuhan juga, ya banyak puisi-puisi Tuhan, Mazmur Daud bermazmur ya. Itu dengan kata-kata yang indah-indah. Yang mungkin perlu kita juga buat begitu, supaya yang menyenangkan hati Tuhan juga, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita melakukan ini, kita harus mempertahankan. Bagaimana mempertahankan segala hal tentang kita tetap bersyukur itu. Bagaimana kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, melakukannya dalam sehari-hari kehidupan kita. Nah, saudara, kita melihat di sini. Yang pertama adalah sedang menaruh keyakinan yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bersyukur itu artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi terkadang begini, setelah kita serahkan masalah kita ke Tuhan, kadang-kadang kita terpikir-pikir dengan masalah itu. Karena itu aktivis garuk kita biar kita tidak sejahtera, biar pikiran kita tambah stres. Ini yang jadi masalah kita. Kita sudah berdoa, Tuhan saya serahkan, ini saya tidak sanggup sampai menangis-nangis meraung-raung di depan Tuhan. Tapi sementara iblis menggaruk-garuk, kamu gini, iya. Jadi kita tidak punya keyakinan sungguh pada Tuhan. Tapi kita harus kita pertaruhkan masalah kita itu di dalam tangan Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam Yesus persoalan permasalahan pasti Tuhan jawab. Yang kedua, sedang mempercayai Tuhan. Kalau kita bersyukur itu artinya kita percaya sama Tuhan. Kita serahkan masalah kita. Ini Tuhan, ini masalah saya serahkan kepadamu. Saya tidak bisa, tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi. Ini tekanan dari sana, dari sini. Ada kerinduan kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi keadaan, waktu di dunia ini membuat kita ya itulah pekerjaan sibuk, buat kita sibuk lupa akan Tuhan.
tidak punya waktu untuk Tuhan. Nah inilah masalah kita. Maka kita harus sedang kita percayai. Bersyukur itu kita artinya kita sedang mempercayakan persoalan kita, masalah kita, apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti sanggup. Amin. Amin. Tuhan pasti sanggup. Dia pasti sanggup menjawab segala doa kita, menyelesaikannya. Kadang-kadang kita kan masih ragu-ragu, tidak percaya, mengandalkan kehebatan kita sendiri, mengandalkan pemikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Inilah yang menghambat kita kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, atau membuat kita lamban untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, artinya apa? Kita sedang terus-menerus mengandalkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tahu kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang bekerja, melakukan segala apa yang saudara pergumulkan. Nah, Tuhan pasti bekerja dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Tuhan punya cara dan Dia tahu apa yang baik, apa yang baik, yang terbaik untuk saudara. Dia punya cara untuk kita boleh melakukan, atau kita menerima janji-janjinya, atau kita menerima setiap doa, kerinduan saudara, supaya Tuhan boleh menjawab doa-doa kita. Amin. Ayat yang selanjutnya dari firman Tuhan ini dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, di dalam ketetapan kita, hati kita tetap itu tegak lurus. Artinya tidak bergoyang ke kiri, tidak bergoyang ke kanan. Ditiup badai, angin, apapun kita tetap. Seperti tentara yang jaga di gardu, seperti itu. Nah, sekarang kabinet Jokowi harus dilatih, ada Prabowo harus ada apel, harus seperti militer juga ya, seperti tentara mereka dilatih supaya tidak main-main dalam tugas. Nah itu akhirnya kita tetap continue berdoa, tetap berdoa dalam keadaan apapun, dalam apapun tetap berdoa. Ini salah satunya adalah perintah Tuhan itu sendiri, kemauan Tuhan itu sendiri, keinginan Tuhan itu sendiri untuk orang-orang yang percaya. Perintah Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 itu sudah kita bacakan tadi, itu adalah perintah Tuhan sendiri untuk orang-orang yang percaya. Kalau perintah, kalau kita ini seorang prajurit, saudara harus siap melakukannya. Amin. Kita ini adalah prajurit Tuhan, laskar-laskar Tuhan. Jadi kita kalau diperintah oleh Tuhan harus siap melaksanakannya, harus lakukan, saudara. Kalau kita meninggalkan perintah itu, kita dihukum. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Maka 1 Tesalonika 5, 17-18 itu merupakan satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Tetap berdoa dalam keadaan apapun. Bukan hanya karena kita diberkati, nanti kita berdoa dengan puisi. Tapi kalau tidak diberkati, kita marah-marah doanya. Udahlah, malas aku lah berdoa. Enggak dijawab sama Tuhan, ya kan?
maka kita nggak dewasa rohani, kita masih kanak-kanak. Nggak mau lah, libur dulu lah, berdoa lah. Ada kan kayak gitu, ya kan? Libur doanya, libur dulu, pray. Ya, nggak boleh ya. Harus tetap itu Tuhan katakan perintahnya. Tetap berdoa, tetap dalam keadaan apapun. Walaupun mungkin saudara berdoa sambil menangis, Tuhan pasti tahu. Mungkin tidak bisa lagi diucap dengan kata-kata, saking sedihnya, saking beratnya tekanan itu. Hanya mencucurkan air mata. Ya ada saudara seperti itu. Kalau di Alkitab, anak dia berdoa seperti orang mabuk. Iya, seperti orang mabuk dia berdoa. Dia sakit itulah. Sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, tapi sudah ya dengan perasaan seperti apa nggak tahu, untuk menerima janji Tuhan itu. Selanjutnya, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita buka. Mengapa kita membutuhkan Tuhan? Yohanes 10 ini paling sering ini. Kita membutuhkan setiap hari Tuhan. Coba tolong dibacakan Yohanes 10. Silakan yang sudah ketemu. Tolong Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Maka kita perlu ayat ini, membutuhkan Tuhan, perlu berdoa. Kenapa? Iblis itu menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maka kita perlu Tuhan menjaga kita, membackup kita, menolong kita. Karena dia datang seperti pencuri yang membunuh dan membinasakan kita. Dia ingin menggiring kita ikut dengan dia. Dia tidak mau kalau kita percaya Tuhan. Jadi kita perlu memprotek diri kita. Kita menjaga, karena kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjaga, memprotek hidup kita. Selanjutnya apa? Katakan. Berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kalau kita membutuh Tuhan, kalau kita masih tetap berdoa, maka kita tidak bisa bersandar pada diri kita sendiri. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 5. Silakan, ada yang bisa bantu. Mengapa kita tidak bisa bersandar pada diri kita sendiri? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Yeremia untuk kita? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Maka kita harus tetap berdoa. Kalau kita sudah mengandalkan teman kita, mengandalkan saudara kita, kita tidak mengandalkan Tuhan, ya kita tidak usah berdoa lagi, ya kan? Maka orang dikata Tuhan tetap berdoa. Artinya kita masih butuh Tuhan. Maka Tuhan katakan tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Jangan kita mengandalkan, mungkin kita bisa juga mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan harta kita. Tuhan katakan tetap berdoa. Artinya kalau kita berdoa, kita akan memohon, meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Maka Tuhan katakan harus tetap berdoa dalam keadaan apapun. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan dalam segala perkara, segala hal
kita tetap harus bersyukur. Inilah tema kita untuk hari ini, minggu ini. Maka Tuhan ajari kita tetap harus berdoa. Selanjutnya apa? Dikatakan tanda bagi orang Kristen, tanda bagi orang yang percaya, tanda bagi orang yang mengikuti Tuhan Yesus, meletakkan kakinya ke telapak kaki, bekas telapak kaki Yesus itu adalah orang yang percaya, orang Kristen. Mengucap syukur adalah ketaatan. Mengucap syukur itu bukan tergantung kondisi, saudara. Mengucap syukur adalah suatu dikatakan ketaatan kita, melambangkan bagaimana saudara taat akan perintah Tuhan. Itu namanya kita mengucap syukur. Dikatakan bukan tergantung kondisi, situasi. Mungkin saya saat ini lagi sakit, saya harus berdoa. Bukan. Situasi saya sedang terpuruk, saya berdoa. Bukan. Saya dalam keadaan misalnya putus cinta. Bukan. Bukan tergantung situasi dan kondisi, tapi tergantung kepada ketaatan saudara. Malam ini saya mau mengajak kita untuk kita boleh taat. Setiap perintah-perintah Tuhan kita harus taat. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, saya membaca Kejadian 50 ayat 20 tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf harus menunggu 13 tahun untuk digenapi janji-janjinya. Dia sudah bermimpi bahwa dia akan menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak instan menerima janji itu. Dia harus menunggu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih taat? Apakah kita masih mau menunggu Tuhan dalam kehidupan kita? Malam ini saudara, saya mengajak saudara, saya menantang saudara. Jika saudara sudah tidak lagi taat dan sudah tidak lagi sanggup menunggu janji-janji Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara. Di sini ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala. Kita malam ini kita mau berdoa. Setiap pergumulan kita, permasalahan saudara, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup. Allah Immanuel itu sanggup. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Yesus Kristus menolong saudara dan saya. Saudara, Yusuf juga bergumul. Dia juga manusia yang seperti kita. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Tuhan mengangkat dia dari yang terkecil, yang terendah. Begitu juga kita. Mungkin saudara sekarang dalam posisi yang terkecil, yang terendah, yang tidak ada apa-apanya. Ketika saudara, engkau dalam kendali Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala Tuhan. Amin. Saudara, malam ini saya datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan lihat kiri kanan, saudara. Kalau saudara merasakan firman Tuhan ini menyentuh hatimu, berbicara padamu, mari saudara, kau datang kepada Tuhan. Kau datang di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa untuk saudara. Silakan saudara maju ke depan. Pujian ini terus dinyanyikan. Silakan. Ketika engkau di dalam hidupmu terbeban
Tuhan tersakiti, engkau kecewa, engkau merasa direndahkan, malam ini saya mengajak saudara untuk datang di hadapan Tuhan. Tuhan mau memilihkan saudara, Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara, Tuhan mau menyelesaikan persoalan saudara. Mari saudara datang di hadapan Tuhan. Saudara bawa saudara kurang masyarakat karena kuasa Tuhan. Kami tahu Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap. Tidak pernah Tuhan, kami tahu bahwa Engkau begitu baik, Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, saya mengucapkan saudara, hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Saat itu, Engkau melihat, Engkau melihat, Engkau menjawab. Kuasa-Mu Orang masyarakat, kuasa
di dalam kaki-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Nyawa yang setia tak pernah berhenti, tak tinggalkan dirimu.
bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena kami mau Tuhan memiliki janji yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita saat ini akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita persilakan doa kita untuk sembahan. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada sore hari kami berkumpul kembali bersama keluarga kami tercinta di gereja ini Bapa untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dan mencintaimu. Begitu juga Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik dari kami. Limpahkanlah kami kembali Bapa dengan segala berkat-Mu untuk seluruh keluarga kami di gereja ini Bapa untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kita kulihat kasih-Mu, dapatlah berakhir di hidupku. Mari kita bagi berdiri katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami semuanya lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, kami bersyukur Tuhan, Engkau hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Saudara yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Apa yang kau sedang doakan, apa yang sedang kau harapkan, percayalah ketika engkau berdoa, ketika engkau bersyukur, kekuatan baru, penyertaan Tuhan selalu menyertai hidupmu dari saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hari ini percaya saudara, harapkan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Bawa beri firman Tuhan hari ini kembali dalam kehidupan nyatamu sehari-hari. Lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.
Amin.